Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mengklik video ini and welcome to my horror story. Oke guys, di video kali ini aku mau ceritain kisah horor lagi. Kali ini aku mau ceritain kisah nyata yang dirasakan oleh kakakku sendiri, atau dibilang teteh gitu ya kalau di bahasa Sundanya mah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastiin kalian sudah mengklik tombol subscribe dan jangan lupa dinyalain tombol notifikasinya. Jadi cerita ini berawal waktu kakakku kuliah di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dimana pada saat itu kakakku itu kuliah hanya di hari Senin sampai hari Kamis aja nih. Jadi Jumat Sabtunya ini kakakku ini ngajar di salah satu TK deket rumahku. Suatu hari kakakku ini mau pulang ke kampusnya atau mau pulang ke kosannya itu pada hari Minggu. Karena memang dia udah terbiasa kalau misalnya ngajar hari Minggu itu zuhurnya itu dia langsung pulang ke kampus. Karena kan Senin paginya itu kan dia harus kuliah. Jadi dia itu gak mau kayak berangkat pagi-pagi gitu loh. Jadi dia selalu prepare hari Minggu itu dia udah pulang gitu kan ke Jakarta. Nah pada waktu itu memang hari Minggu itu dalam kondisi dia yang memang lagi kurang fit, bisa dibilang dari malamnya itu memang dia udah meriang, udah gak enak badan gitu kan. Waktu itu memang orang tua juga di rumah udah ngebilangin ke dia gitu, ya udah nggak usah berangkat hari ini atau besok aja atau mungkin nanti bisa izin kan, karena memang dalam kondisi dia yang lagi memang gak enak badan gitu. Nah waktu saat itu memang kakakku ini maksain nih buat pulang ke Jakarta. Udahlah dia pulang lah kan. Nah dia itu naik bis di daerah Ciawi, naik bis, sebut saja bisa bis A yang berlogo warna merah. Waktu dia naik bis, itu kondisi bisnya yang memang bener-bener isinya itu penuh penumpang. Karena memang yang aku tahu, sepengalaman aku, memang si bis ini nggak akan berjalan atau nggak akan dulu jalan sebelum memang si penumpangnya ini terisi dengan penuh. Jadi waktu itu kakakku ini duduk di baris ke tengah. Kan kalau bis luar kota itu kan 3 sama 2 ya. Jadi kakakku ini duduk di tengah-tengahnya yang 3 ini. Nah pas dia nyampe dalam bis dan bisnya udah jalan, dia tidurlah di jalan karena memang kondisinya dia lagi memang kurang fit kan. Karena memang udah biasa kalau misalnya di bis tuh dia tidur, ntar tahu-tahu pokoknya kernetnya ngebangunin aja kan untuk bayar. Karena kan memang kalau bis-bis kayak gitu kan kernetnya kan ya yang nyamperin kita, bukan kitanya yang nyamperin kernetnya. Biasanya tuh si kernetnya itu nyamperin ke penumpangnya satu-satu untuk bayar gitu, untuk nagih uang ongkosnya. Nah pada saat itu dia ketiduran kan, dia tidur. Gak lama kemudian kalau gak salah aku dengar itu kondisinya di daerah Pasar Bo. Kakakku ini dibangunin sama si kernetnya ini untuk dimintain ongkos. Nah pas kakakku ini bangun, dia bayar, tiba-tiba dia ngeliat ke sekeliling penumpangnya ini kosong. Itu bener-bener gak ada orang. Jadi cuman dia, kernetnya, sama si supirnya aja. Dia kebingungan kan ya, kok pas dia bangun kok sepi, nggak ada orang gitu kan. Akhirnya ya udahlah kan ya, dia juga nggak mau mikir aneh-aneh kan, karena memang kondisinya dia juga emang lagi nggak enak badan. Akhirnya dia ngeliat lah gitu kan, ngeliat jalan gitu kan ke jendela bis, dia ngeliatin jalan. Pas dia nengok ke depan, tiba-tiba dia ngeliat ada sesosok perempuan dalam keadaan lusuh. Itu kakakku bilang itu aneh. Jadi tiba-tiba aja gak ada pemberhentian dari mulai kakakku ini ngasih uang sama si kernet, terus dia nengok ke ngeliatin jalan di jendela, sampai dia ngeliat ke depan, tiba-tiba ada sesosok perempuan yang dalam keadaan lusuh lagi duduk di kursi 3 itu tadi, tapi yang paling depan banget di belakang supir. Anehnya ini perempuan, dia itu duduk dan dia tuh nunduk. Kan kalau misalnya kita di belakang itu pasti kita ngelihat dong ke depan si orang ini lagi ngapain gitu kan. Itu tuh kalau kakakku bilang rambutnya tuh lusuh, terus dia tuh duduk sambil nunduk gini, dia cuma ngelihat si pundaknya doang. Di situ dia ketakutan.
dia nengok kanan kiri nggak ada orang, si kernetnya di depan, si supirnya juga di depan kan. Itu bener-bener dia ngerasa dia tuh sendiri gitu. Nah harusnya kan kakak aku itu kan turunnya kan di terminal Lebak Bulus. Saking udah ketakutannya, baru dia keluar tol Jor di daerah Simatupang, dia udah turun di Giant. Pokoknya teman-teman orang Lebak Bulus, orang sekitaran situ pasti tahu lah. Pas keluar tol itu di situ dia ada Giant yang lumayan besar banget, yang dimana memang bis-bis itu suka nurunin penumpang di daerah situ juga. Dia cari musola atau cari masjid yang ngebuat dia nyaman, saking dia udah ketakutannya. Nggak tahu kenapa dia bilang dia tuh ngerasa takut banget gitu. Akhirnya dia turun di situ, dia tanpa pikir panjang gitu kan, karena kan kondisinya dari Giant itu tuh sampai terminal Lebak Bulus itu lumayan jauh. Kurang lebih kalau jalan kaki berapa menit ya? 20 menit kali ya? 20 menit ya kan, kalau jalan kaki kan lumayan pegel kan ya. Itu udah gak dia rasain. Sampai akhirnya dia gak ketemu musola atau gak ketemu masjid sejajar itu. Gak tahu memang saking dia ketakutannya atau saking dia paniknya dia jadi gak ngelihat atau gimana, aku juga gak ngerti. Pokoknya dia jalan kaki dari Giant tadi sampai terminal Lebak Bulus. Sampai terminal Lebak Bulus dia nelpon pacarnya, suaminya yang sekarang, dulu kan masih pacaran. Dia nelpon pacarnya bahwa dia ada di terminal Lebak Bulus gitu kan, di musola dalam keadaan dia yang lemes banget, dia ketakutan segala macem. Sampai akhirnya si pacarnya ini datanglah ke musola yang ada di terminal Lebak Bulus. Dan pas si Mas ini datang, kalian tahu kakakku ini dalam keadaan pingsan gak sadarin diri. Di situ pacarnya itu panik dan dia bingung mungkin harus ngapain ya kan. Dia langsung nelpon ke rumah, ke keluargaku. Dia langsung nelpon bahwa kakakku dalam keadaan pingsan ada di Lebak Bulus segala macem kan. Karena waktu itu orang tuaku sibuk, mamaku dulu kan juga sibuk, bapakku juga sibuk, dimana yang tidak memungkinkan banget kita langsung ke Jakarta pada saat itu. Nah langsunglah mungkin sama si pacarnya ini dibawalah ke kosannya. Nah gak sampai situ guys kejadiannya. Kurang lebih selama seminggu kakakku ini selalu kesurupan. Anehnya kesurupan ini, kalau kata temen-temennya mah lebih banyak kesurupannya dibanding sadarnya gitu. Jadi kalau misalnya dia kesurupan nih, setiap dia sholat pasti kesurupan. Dia sholat pasti kesurupan. Dan kalau kesurupannya itu dia tuh nangis-nangis. Saking udah seringnya kesurupan, sampai sama teman-temannya ini diajiin segala macam. Karena kan waktu zaman dulu kan namanya juga anak-anak kampus kan gitu kan, cuman kayak ala kadarnya doang gitu, paling kan kayak dipencet jempolnya atau mungkin diajiin, dibacain yasin atau segala macam kan gitu sama teman-temannya, sebisa teman-temannya aja gitu kan. Nah ya udah sadar terus nanti kesurupan lagi. Setiap dia sholat dia kesurupan lagi. Setiap dia kesurupan itu katanya dia selalu bilang bahwa ada perempuan. Jadi dia itu selalu terbayang-bayang sama si sosok wanita yang dia temuin di bis tadi itu loh gitu. Jadi setelah aku tanyain ke dia apa yang dia lihat, apa yang dia rasain, katanya dia selalu melihat si perempuan yang waktu ada di bis itu. Nah kebetulan di hari Jumat ini, di hari kelima ini, waktu kakakku ini minta dijemput pulang, waktu itu keadaannya aku ini lagi pesantren dan lagi liburan pesantren. Dimana yang seharusnya aku ini hari Jumat ini aku pulang nih ke pesantren, aku balik lagi ke pesantren. Niatnya ini aku pulang ke pesantren itu habis zuhur. Awalnya aku nggak tahu kalau misalnya mamaku ini mau ngejemput kakakku ini di Jakarta gitu kan. Karena waktu itu kondisinya kan memang setahu aku kan bapakku juga udah berangkat kerja. Terus kakakku juga yang biasanya nyetir mobil kan juga memang dia lagi rombongan juga waktu itu ke Bali kan. Nah waktu itu tuh kejadiannya pagi-pagi sekitar jam 8 pagi aku ketiduran nih di depan TV. Pas mama aku lagi ngunci pintu dan aku kebangun, aku nanya dong sama mamaku, "Mah mau kemana?" Dan mama bilang, "Mama mau ngejemput teteh dulu di Jakarta gitu." Kan pada saat itu kan, dulu kan aku dipanggilnya Ayang nih waktu kecil kan.
nggak kecil sih, sampai SD SMA juga teman-temanku juga masih panggil ayang kan gitu. Mamaku bilang, mama mau ngejemput teteh dulu gitu kan ayang nanti siang ke pesantren mah gitu kan. Terus mama bilang ya udah nanti pokoknya mama jemput teteh dulu, nanti abis jemput teteh baru nganterin ayang ke pesantren kan gitu. Waktu itu aku pengen ikut. Terus mama bilang nggak usah ikut katanya kan, karena kan kamu mau pulang ke pesantren, siap-siap aja mama bilang gitu. Terus aku tuh waktu itu kekeh pengen ikut karena kondisinya di rumah aku ini nggak ada siapa-siapa. Ada si mbak yang suka beres-beresin rumah gitu kan. Cuman kondisinya waktu itu tuh si mbak aku ini pulang kalau misalnya kerjaannya udah beres, jadi cuman nyapu, ngepel, nyuci, kalau dia udah beres langsung dia pulang ke rumahnya gitu kan. Otomatis aku juga nggak tahu mamaku ini pulang lagi jam berapa gitu kan, aku nggak mau lah sendirian di rumah gitu. Akhirnya aku ikutlah ngejemput kakakku ini dengan alasan sekalian mau belanja buat pulang ke pondok gitu kan. Waktu itu yang nemenin aku sama mamaku ngejemput kakakku ini kakakku yang laki-laki. Waktu itu kakakku yang laki-laki ini dia abis rombongan ke Bali. Dalam keadaan dia yang masih ngantuk banget, dia paksain untuk ngejemput kakakku di Jakarta. Jadi waktu itu sebelum aku jalan ke kakakku ini, aku mampir dulu nih ke Ekalos. Karena kan memang aku kan siangnya mau berangkat itu kan ke pesantren, mau pulang gitu. Jadi aku beli makanan dulu, aku beli buat bulanan aku dulu di sana, beli persiapan aku dulu buat di pesantren, barulah ke kakakku gitu. Biar nanti jadi abis dari ngejemput kakakku langsung aku pulang ke pesantren, jadi orang tua aku langsung ke pesantren gitu nganterin. Waktu itu entah kenapa yang biasanya kita ini jalan lewat tol, karena dengan kondisi kakak aku ini agak sedikit ngantuk, jadi kakakku bilang, mah lewat Parung aja ya gitu biar nggak lewat tol, karena kan kalau di tol itu kan emang harus cepet kan, karena mungkin keadaan kakakku yang laki-laki ini emang dalam keadaan yang ngantuk banget karena dia udah 3 hari nggak tidur. Jadi ya udahlah kita lewat Parung gitu kan. Ya udahlah, awalnya mamaku ini duduk di depan di samping supir kakakku tadi ini kan. Entah kenapa pas keluar dari Elos mamaku ini mau duduk di tengah, karena kondisinya aku ini duduk di paling belakang. Jadi waktu itu tuh mobil aku tuh yang 3 step gitu loh, kursi supir, tengah sama belakang. Aku ini emang dari dulu kalau misalnya naik mobil selalu duduk di paling belakang, karena nggak tahu kenapa enak aja gitu ngelihat pemandangan keluar tanpa keganggu kan gitu. Waktu itu tiba-tiba mamaku ini pindah ke belakang dengan alasan kasihan katanya aku sendirian di belakang. Baru sampai Jalan Baru, kan dulu itu Jalan Baru itu kan bukan kayak sekarang ya yang ada flyover yang jalannya udah bagus. Dulu itu di Jalan Baru itu kondisinya masih gurun, kayak tanah liat, bener-bener tanah yang dimana kanan kirinya ini masih ada kayak truk gede gitu loh, kayak kontainer gede yang suka bawain tanah gitu kan. Nah waktu itu tuh memang di situ tuh suka ada truk yang berhenti gak pada tempatnya, padahal di situ udah jelas ada pelang dilarang parkir, tapi mereka suka bandel, suka masih ada aja parkir di situ gitu kan, yang berhenti di situ. Karena waktu itu di situ tuh banyak banget kayak warkop pinggir jalan gitu, warung-warung pinggir jalan suka ada kopi-kopi gitulah, jadi suka jadi tempat tongkrongan truk gitu. Nah pas mau masuk ke arah Jalan Baru, di situ aku mulai kaget, kok perasaan kakakku kok bawa mobilnya makin sini kok makin minggir, sampai akhirnya di depannya itu ada truk. Dari situ aku kaget, aku ngebilang mamaku, aku bilang sama mamaku, mah itu kok si AA kok mobilnya makin lama makin minggir ya. Nah di situ mamaku kaget, mamaku juga baru sadar gitu kan. Sampai akhirnya mamaku ini mukul pundak kakakku dan ternyata dia itu kelenyap guys. Makanya nih buat kalian yang mengemudi hati-hati banget kalau misalnya pakai kacamata hitam, karena kan dia pakai kacamata hitam kan jadi nggak kelihatan ya dia tidur apa enggak gitu kan. Dan ternyata dia kelenyap guys. Di situ mamaku kaget dan mamaku awas truk gitu. Dan kalian tahu pas kakakku bangun dan dia kaget dan dia langsung nginjek gas sampai akhirnya tabrakan. Sampai akhirnya aku dan sekeluarga tabrakan. Dan kalian tahu pas tabrakan, pas brak gitu kan, aku keinget ini yang tadi pagi aku mimpiin. Jadi waktu aku
tidur tadi pagi itu yang pas mama aku ngunci pintu aku bangun itu aku mimpi. Itu kejadiannya tuh sama, jamnya keadaannya sama, aku inget banget jam 10 tanggal 10 2010. Itu dalam kondisi matahari yang seperti itu, keadaannya kayak gitu, semua sama. Bedanya waktu saat di mimpi pas tabrakan aku bangun, pas di realitanya pas tabrakan aku bener-bener tabrakan dalam keadaan yang berdarah-darah. Itu aku kaget sekaget-kagetnya. Ceritanya gak sampai situ guys, gak selesai di sini. Bayangin, yang seharusnya aku ngejemput kakakku dalam keadaan dia yang lagi sakit-sakitan terus dia kesurupan itu, aku malah harus ngalamin tabrakan guys. Di situ langsung lah warga pada berdatangan, dan saking parahnya kecelakaan itu sampai kakakku ini keluar itu dipaksa dicongkel gitu dari pintu kan, karena memang udah saking mobil aku ini masuk ke dalam truk gitu. Alhamdulillahnya Allah masih kita kasih kesehatan, dan aku dan keluarga aku, mamaku, kakakku yang laki-laki masih sehat sampai sekarang. Pada waktu kakakku di rumah, dia juga sering kesurupan. Sampai pernah satu ketika dia ini kesurupan sampai dipegangin sama 7 orang. Itu gak kuat, semua mental. Jadi waktu kakakku ini kesurupan yang memang dahsyat banget, dipegang sama 7 orang waktu itu, inget banget tangannya kakinya dipegang-pegangin gitu kan, karena kan memang dia tuh kayak ngelayang. Ya kalian boleh percaya atau enggak, tapi ini bener-bener aku ngeliat pakai mata kepala aku sendiri. Kakakku ini kesurupan kayak gimana ya gitu-gitu, sampai dia tuh melayang gitu loh. Itu sampai dipegang sama 7 orang, itu tuh kepental semua, sampai akhirnya udah beberapa orang bisa gitu kan dipanggilin, sampai Pak Ustadz suruh datang semua, diajiin segala macam, sampai akhirnya dia sadar. Dan ternyata setelah kita telusuri ternyata beberapa orang bisa itu bilang bahwa kejadian ini terjadi karena kakakku kerja atau ngajar di TK itu. Si TK ini anak-anaknya masih banyak, muridnya masih banyak, cuman anehnya si guru-gurunya ini pada nggak betah ngajar di situ. Ya nggak tahu kenapa juga gitu kan, karena waktu itu memang kakakku juga memang mungkin dia juga lagi nyari-nyari tambahan apa gimana, aku juga nggak ngerti. Yang punya TK ini juga sakit-sakitannya itu aneh gitu loh, pokoknya emang kadang suka kesurupan juga, terus sakitnya tuh sakit aneh, sampai dokter pun juga bilang sakitnya aneh pokoknya gitu kan. Sebenarnya kan kakakku juga nggak mikir aneh-aneh bahwa bakal sejauh ini kan gitu, dia mah ngajar aja. Terus kan juga kan kakakku juga ngajarnya juga kan lama juga, sekitar 2 tahun kurang lebih. Nah aku juga nggak tahu ya sebelum kejadian ini kakakku juga ngalamin apa dulu sebelumnya, ya aku juga nggak tahu. Pokoknya terjadilah hal-hal kayak gini. Sampai akhirnya kakakku berhenti dari TK itu, karena mamahku juga kan udah mulai worry juga kan gitu, mengingat kejadian kakakku dan tabrakan kita. Ini kok bisa-bisanya semuanya tuh kayak sinkron gitu loh, bisa ngepas gitu ya. Ya wallahu alam ya kan, namanya kecelakaan, namanya penyakit kan kita nggak ada yang tahu gitu. Tapi balik lagi, aku juga gak mau suzon ya, walaupun memang banyak orang yang bilang kejadian ini imbas dari si pemilik TK ini. Katanya mungkin banyak yang gak suka, atau soal persaingan apa segala macam lah gitu, dimana yang memang setiap guru-gurunya ini katanya selalu diteror. Cuman katanya karena kakakku ini kuat, maksudnya mau diteror kayak apapun masih kekeh banget mau ngajar di situ, karena kan memang si kakakku ini sama yang punya TK ini kan emang udah deket banget gitu loh. Jadi mungkin entah itu kakakku kasihan apa gimana gitu, jadi terus bertahan di TK ini gitu kan, sampai akhirnya kejadian lah kayak gini gitu. Nah udah gitu akhirnya kakakku berhenti kan, memberanikan diri untuk berhenti, maksakan diri untuk berhenti. Akhirnya kakakku ini juga alhamdulillah sembuh sehat. Tapi balik lagi ya, aku juga nggak tahu ini beneran karena efek samping dari si TK ini, atau mungkin
kalian pernah tahu kan yang pernah viral itu bis hantu. Nah aku juga nggak tahu nih, apa mungkin kondisinya memang kakak aku ini juga memang lagi nggak sehat, atau mungkin kakak aku juga emang kondisinya lagi nggak fit juga, tiba-tiba dia keganggu. Katanya kan mereka itu paling seneng ngelihat kita dalam keadaan memang lagi nggak fit kan gitu. Dengan mudahnya lah mereka itu masukin diri kita atau membuat kita jadi halusinasi atau segala macem gitu kan. Atau mungkin memang pas banget dia naik bis yang memang berhantu, atau mungkin dulunya mungkin si bisnya ini pernah kejadian tabrakan atau mungkin banyak kecelakaan di bis ini. Ya kita walau alam lah ya, kita juga nggak tahu gitu kan ya. Begitulah ceritanya. Jadi gimana menurut kalian, apakah logis karena kakakku ini kerja di TK tadi, efek samping dari CTK tadi, atau mungkin kakakku ini memasuki memang bis berhantu? Komen di bawah. So buat teman-teman yang belum subscribe, please subscribe karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa aku minta like-nya. Dan sampai ketemu di next video. Bye bye. Assalamualaikum.